Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang metode pembelajaran sinkronus, asinkronus, dan blended learning. Pembelajaran sinkronus. Menurut definisi, pembelajaran sinkronus adalah interaksi pembelajaran yang terjadi antara guru dan siswa pada waktu yang bersamaan atau real time. Nah, pembelajaran ini dilakukan dengan cara menggunakan media yang digunakan seperti video conference ya, seperti Zoom, Google Meet, kemudian chatting, kemudian WA yang secara real time, kemudian telepon. Yang intinya dari penyampaian materinya itu harus dilakukan secara langsung kepada siswa meskipun dilakukan secara daring. Nah, pembelajaran sinkronus itu sebenarnya pengembangan dari pembelajaran tatap muka biasa, hanya dilakukan dengan menggunakan media. Kelebihan dari pembelajaran sinkronus itu membuat siswa lebih aktif. Mengapa siswa menjadi lebih aktif? Karena siswa tidak terkungkung dalam sebuah ruang ya, sehingga siswa bisa menjawab lebih bebas dan tidak terpengaruh oleh keadaan yang ada di lingkungan eksternalnya. Nah, kemudian dengan menggunakan pembelajaran sinkronus itu terhindar dari perasaan terisolasi karena mereka bisa berinteraksi secara langsung dengan temannya. Kemudian guru dan murid dapat berinteraksi secara langsung selama proses pembelajaran. Nah, kelebihan lain dari pembelajaran sinkronus itu adalah tidak dibatasi oleh ruang sehingga mampu menampung banyak peserta belajar. Pembelajaran sinkronus dengan menggunakan media ini adalah pengembangan dari pembelajaran dengan menggunakan tatap muka biasa. Pada pembelajaran dengan menggunakan tatap muka biasa, ada beberapa hal yang dibutuhkan seperti sebuah ruangan ya, kemudian butuh biaya untuk transportasi dari siswa dari rumah menuju ke sekolah, guru menuju ke sekolah. Nah, dengan menggunakan pembelajaran sinkronus dengan menggunakan media, hal ini bisa diatasi karena siswa dapat belajar dari rumahnya masing-masing dengan menggunakan media internet. Nah, tapi dari pembelajaran sinkronus sendiri juga mempunyai beberapa kekurangan. Dari sisi waktu, pembelajaran ini tidak begitu fleksibel sehingga guru dan siswa harus menyediakan waktu yang khusus untuk dapat bertemu untuk belajar. Kemudian kondisi eksternal yang tidak memungkinkan. Maksudnya adalah jika saat belajar kemudian orang tua dari siswa itu menyuruh untuk pergi ke warung atau misalkan di tetangganya ada hajatan atau mungkin tiba-tiba mati lampu. Nah, pembelajaran ini tidak bisa dilakukan oleh beberapa siswa. Kemudian pembelajaran ini karena harus bertemunya guru dan siswa secara langsung, maka tidak dapat diulang kembali kecuali dilakukan perekaman yang hasil rekamannya dikirimkan ke siswa. Tapi hal ini jarang dilakukan. Kemudian ini masalah yang klasik adalah koneksi internet. Nah, karena koneksi internet ini belum merata, maka terkadang internet di beberapa daerah itu kondisinya parah dengan sinyal yang kurang kuat, sehingga pada saat mendengarkan ceramah atau penjelasan dari guru itu kok suara terputus-putus atau gambarnya tidak bergerak. Nah, ini yang menghambat pembelajaran dari sinkronus. Nah,
pembelajaran lawan dari pembelajaran sinkronus adalah pembelajaran asinkronus. Pembelajaran asinkronus itu interaksi pembelajaran antara guru dan siswa yang tidak terjadi secara langsung. Nah, media yang digunakan yaitu melalui aplikasi mengajar atau menggunakan LMS atau bisa menggunakan email ya. Eh, Zaman dulu ada yang namanya email group ya. Kemudian bisa juga melalui web, kemudian bisa melalui YouTube, kemudian bisa juga melalui pesan yang dikirim ke dalam grup WhatsApp, Telegram, atau bisa juga di Instagram atau dengan media-media yang lainnya yang bisa dinikmati tanpa harus bertemu secara langsung. Jadi sifatnya tidak live ya. Ini merupakan rekaman yang bisa diulang-ulang oleh peserta belajar. Kemudian kelebihan dari pembelajaran asinkronus ini adalah yang pertama adalah waktunya fleksibel ya. Jadi siswa bisa belajar kapan saja dan guru dapat menyiapkan sebaik-baiknya materi yang akan diajarkan ke siswanya. Kemudian hal ini juga melatih kemampuan belajar mandiri siswa karena siswa belajar di rumahnya masing-masing tanpa bertemu dengan teman-temannya. Nah, kemudian meminimalisir ketertinggalan siswa akibat koneksi internet. Jadi kalau misalkan koneksi internetnya buruk, dengan menggunakan pembelajaran asinkronus ini, siswa bisa mencari sinyal yang lebih baik dan bisa mendownloadnya, kemudian dipelajari secara offline. Kemudian karena bisa di-download dan bisa dilihat berkali-kali, maka dapat dilakukan belajar secara berulang-ulang ya. Nah, tapi ada kekurangan dari pembelajaran asinkronus ini, yaitu siswa rentan merasa terisolasi karena tidak dapat berinteraksi dengan siswa belajar lainnya. Kemudian rentan terjadinya miskomunikasi karena informasi yang kurang jelas. Nah, di pembelajaran asinkronus ini siswa hanya bisa belajar melalui media-media yang sudah diberikan seperti PDF, kemudian seperti video, seperti website. Nah, di sana tidak ada interaksi secara langsung dengan gurunya. Nah, adapun menggunakan pesan komunikasi ini juga tidak dilakukan secara langsung sehingga mungkin ada delay di sini dalam pembelajaran asinkronus. Kemudian pembelajaran yang ketiga adalah bauran yang merupakan perpaduan dari pembelajaran face to face learning kemudian dengan online learning. Nah, di sini irisannya adalah blended learning. Nah, pembelajaran bauran yang secara hibrid itu bisa dilakukan dengan menjalankan keduanya. Maksudnya kita menjalankan face to face, kemudian ada sebagian yang online. Nah, di sini namanya pembelajaran hibrid kalau misalkan ini dijalankan semuanya. Tapi kalau misalkan irisan face to face learning dengan online learning itu disebutnya blended learning. Nah, model pembelajaran bauran atau blended learning menurut Gardner dan Oke 2015, pembelajaran blended learning merupakan sebuah lingkungan pembelajaran yang dirancang dengan menyatukan pembelajaran tatap muka face to face dengan pembelajaran online yang bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar. Kemudian menurut Hansel dan Proctor 2010 menyatakan bahwa blended learning adalah campuran dari berbagai strategi pembelajaran dan metode penyampaiannya yang akan mengoptimalkan pengalaman belajar bagi penggunanya. Kemudian definisi lainnya menurut Harding dan kawan-kawan, blended learning merupakan pendekatan pembelajaran
yang mengintegrasikan pembelajaran tradisional, tatap muka, dan pembelajaran jarak jauh yang menggunakan sumber belajar online, terutama yang berbasis web, dan beragam pilihan komunikasi yang dapat digunakan oleh guru dan siswa. Nah, pada pembelajaran di program pendidikan jarak jauh itu menggunakan prinsip blended learning tersebut ya, karena kita beberapa kali ada 4 kali pertemuan yang bertatap muka secara langsung dengan menggunakan Zoom atau Meet, dan sisanya menggunakan video dan PDF atau materi-materi yang bisa dilakukan secara berulang-ulang. Nah, konsep mengenai pembelajaran blended learning menurut Driscoll yaitu blended learning merupakan pembelajaran yang mengkombinasikan atau menggabungkan berbagai teknologi berbasis web untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, di sini teknologi berbasis web salah satunya menggunakan LMS yang nanti akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Nah, kemudian blended learning merupakan kombinasi dari berbagai pendekatan pembelajaran seperti behaviorisme, konstruktivisme, kognitivisme, dan untuk menghasilkan suatu pencapaian pembelajaran yang optimal dengan atau tanpa teknologi pembelajaran. Kemudian blended learning juga merupakan kombinasi dari banyak format teknologi pembelajaran seperti dengan menggunakan video, CD-ROM, kemudian web-based training ya. Kemudian web-based training itu tutorial pembelajaran ya. Kemudian film atau video dengan pembelajaran tatap muka. Kemudian blended learning menggabungkan teknologi pembelajaran dengan perintah tugas kerja aktual untuk menciptakan pengaruh yang baik pada pembelajaran dan tugas. Jenis interaksi yang terjadi dalam pembelajaran online menurut Moore dalam Albion 2008, yang pertama adalah interaksi siswa dengan konten merujuk pada pengguna yang terikat dalam informasi instruksional. Kemudian ada interaksi siswa dengan interface teknologi, penggunaan teknologi dalam pembelajaran, atau interaksi siswa dengan interface teknologi tersebut bisa disebut jenis interaksi yang lainnya. Nah, interaksi jenis ini dapat terjadi dalam pembelajaran online. Kemudian yang ketiga, interaksi dengan instruktur merupakan metode atau cara instruktur mengajar, membimbing, dan mendukung siswa. Kemudian yang keempat, interaksi siswa dengan siswa merupakan cara siswa dalam berkomunikasi dengan sesama siswa dalam proses pembelajaran. Nah, maksudnya pada saat pembelajaran online, siswa dengan siswa itu bisa berkomunikasi secara langsung. Misalkan pada saat kita menggunakan Zoom, siswa dapat direct message ke siswa yang lainnya atau mengirimkan pesan ke seluruh peserta, atau bisa raise hand untuk berbicara atau menyatakan pendapatnya yang bisa didengarkan oleh hostnya atau oleh moderatornya sehingga bisa teratur. Kemudian interaksi dengan instruktur maksudnya pada saat pembelajarannya dengan menggunakan blended learning ini karena menggunakan video, nah bisa berinteraksi dengan teknologi yang lainnya. Misalkan siswa menggunakan YouTube untuk belajar, kemudian bertanya pada kolom komentar atau bertanya pada WA group. Kemudian tahapan metode blended learning menurut Ramsey 2001. Yang pertama ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah mencari informasi, yaitu mencakup pencarian informasi dari berbagai sumber informasi yang tersedia secara online maupun offline. Yang online bisa di searching menggunakan Google Scholar ya, agar
pencariannya lebih eh, ter terstruktur ya. Kemudian dapat juga secara offline melalui buku-buku dengan berdasarkan pada relevansi, validitas, reliabilitas konten eh, dan kejelasan akademis. Kemudian akuisisi dari informasi. Siswa secara individu maupun secara kelompok kooperatif, kolaboratif berupaya untuk menemukan, memahami serta mengkonfrontasikannya eh, berupa ide dan gagasan yang telah ada dalam pemikiran siswa tersebut, kemudian menginterpretasikan informasi dari berbagai sumber yang tersedia sampai mereka mampu mengkomunikasikan kembali dan menginterpretasikan ide-ide dan hasil interpretasinya menggunakan fasilitas yang tersedia. Kemudian setelah informasi itu diakuisisi, selanjutnya adalah synthesizing of knowledge, yaitu mengkonstruksi atau merekonstruksi pengetahuan melalui proses asimilasi dan akomodasi bertolak dari hasil analisis, diskusi, dan perumusan kesimpulan dari informasi yang diperoleh. Kemudian ada 5 kunci utama dalam proses pembelajaran blended learning dengan menerapkan teori pembelajaran yang dikerjakan oleh Keller dan teman-temannya. Yang pertama adalah live event. Pembelajaran langsung atau tatap muka secara sinkronus dalam waktu dan tempat yang sama maupun waktu yang sama tapi tempat yang berbeda. Kemudian ada self-paced learning, yaitu mengkombinasikan dengan pembelajaran mandiri. Ada pembelajaran mandiri yang memungkinkan siswa belajar kapan saja di mana saja secara online. Kemudian ada kolaborasi, yaitu mengkombinasikan kolaborasi baik kolaborasi guru siswa maupun antar siswa. Kemudian ada proses assessment, di mana guru harus mampu meramu kombinasi jenis asesmen online dan offline baik bersifat tes maupun non-tes, yaitu project kelas. Kemudian ada performance support material, yaitu pastikan bahan belajar disiapkan dalam bentuk digital dan dapat diakses oleh siswa baik secara offline maupun secara online. Nah, ini adalah kunci utama dalam proses pembelajaran blended learning. Ya, kalau saya simpulkan lagi, yaitu yang pertama ada live event, di mana kita bisa bertatap muka antara guru dan siswa. Kemudian ada juga waktunya untuk belajar mandiri. Kemudian ada belajar kelompok. Kemudian ada tugas. Kemudian ada material pendukungnya, yaitu bahan ajar dalam bentuk digital yang bisa diakses secara offline maupun secara online. Kemudian tujuan dari pembelajaran blended learning menurut Prajana 2013, yang pertama adalah membantu peserta didik untuk berkembang lebih baik di dalam proses belajar sesuai dengan gaya belajar dan preferensi dalam belajar. Kemudian menyediakan peluang yang praktis realistis bagi guru dan peserta didik untuk pembelajaran secara mandiri, bermanfaat dan terus berkembang. Kemudian peningkatan jadwal fleksibilitas bagi peserta didik dengan menggabungkan aspek terbaik dari tatap muka dan instruksi online. Kemudian, kelas tatap muka dapat digunakan untuk melibatkan para siswa dalam pengalaman interaktif. Sedangkan porsi online memberikan peserta didik dengan konten multimedia yang kaya akan pengetahuan pada setiap saat dan di mana saja selama peserta didik memiliki akses internet. Dan yang terakhir adalah mengatasi masalah pembelajaran yang membutuhkan penyelesaian melalui penggunaan metode belajar yang bervariasi. 3 model dalam pengembangan pembelajaran blended learning menurut Hauge 98 itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah model web course, di mana pengguna internet untuk keperluan pendidikan, yang mana peserta didik dan pendidik sepenuhnya terpisah dan tidak diperlukan adanya tatap muka.
Seluruh bahan ajar, diskusi, konsultasi, penugasan, latihan, ujian, dan kegiatan pembelajaran lainnya sepenuhnya disampaikan melalui internet. Seperti ada web course seperti Udemy itu mencakup ini semua ya. Kemudian ada model web centric course, yaitu pengguna internet yang memadukan antara pembelajaran jarak jauh dan tatap muka konvensional ya. Sebagian materi disampaikan melalui internet dan sebagian lagi melalui tatap muka yang fungsinya saling melengkapi. Dalam model ini, pendidik bisa memberikan petunjuk pada peserta didik untuk mempelajari materi pembelajaran melalui web yang telah dibuatnya. Kemudian peserta didik juga diberikan arahan untuk mencari sumber lain dari situs-situs yang relevan. Dalam tatap muka, peserta didik dan pendidik lebih banyak diskusi tentang temuan materi yang telah dipelajari melalui internet tersebut. Nah, jadi di pembelajaran ini ada pembelajaran jarak jauh ya, kemudian ada juga tatap muka. Nah, tatap muka di sini itu bisa secara konvensional, bisa juga melalui teknologi yang tadi ya. Nah, kemudian siswa diberi materi, kemudian siswa juga mencari materi-materi dari sumber yang lain, yang relevan. Nah, materi dari sumber yang relevan tersebut kemudian dibahas pada pertemuan tatap muka. Nah, yang terakhir adalah model web enhanced course, di mana pemanfaatan internet untuk menunjang peningkatan kualitas pembelajaran yang dilakukan di kelas. Oleh karena itu, peran pendidik dalam hal ini dituntut untuk menguasai teknik mencari informasi di internet, menyajikan materi melalui web yang menarik dan diminati, melayani bimbingan dan komunikasi melalui internet dan kecakapan yang lainnya yang diperlukan. Kemudian, ini adalah akhir dari pembelajaran ini ya. Jadi nanti Bapak Ibu mengerjakan latihan ini dan dikumpulkan melalui Google Form yang akan saya kirim linknya melalui WA Group ya. Nah, di sini soalnya adalah jelaskan bagaimana agar metode pembelajaran sinkronus, asinkronus, dan blended learning itu berjalan efektif dan efisien. Maksudnya Bapak Ibu jelaskan dari 3 pembelajaran ini bagaimana agar bisa berjalan dengan baik dengan berbagai kelebihan dan kekurangannya. Kemudian yang kedua yaitu jelaskan perbedaan mendasar antara pembelajaran tatap muka konvensional ya dan pembelajaran sinkronus. Kemudian yang ketiga ini ada sebuah studi kasus, misalkan seorang guru mengajar dengan cara membagikan materi PDF atau e-book melalui WA Group. Nah, termasuk metode pembelajaran yang bagaimana yang dilakukan oleh guru tersebut. Coba Bapak Ibu jelaskan. Jawaban itu nanti Bapak Ibu kerjakan menggunakan Word ya. Kemudian jawaban itu diupload menggunakan Google Form ya. Atau ya seperti itu aja supaya Bapak Ibu bisa dengan mudah tanpa ada gangguan koneksi internet ya. Oke, sekian pembelajaran untuk materi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.